Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah tua yang terkenal dengan kisah-kisah menyeramkan yang mengitarinya. Rumah tersebut, yang sudah berdiri selama lebih dari 100 tahun, dikenal dengan sebutan rumah malam kelam. Banyak penduduk setempat yang enggan mendekati rumah itu, terutama saat malam tiba. Cerita ini dimulai dengan sepasang suami istri, Rudy dan Mira, yang baru saja pindah ke desa tersebut. Mereka membeli rumah tua itu dengan harga murah, tidak menyadari sejarah kelam yang menyelimutinya. Meskipun penduduk setempat memperingatkan mereka, Rudy dan Mira menganggapnya hanya sebagai cerita-cerita rakyat yang tidak berdasar. Malam pertama mereka di rumah itu terasa aneh. Rudy terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal mereka berdua tidur di kamar di lantai bawah. Dengan penuh keberanian, Rudy memutuskan untuk memeriksa. Saat ia naik ke lantai atas, langkah kaki itu pun berhenti. Ia mengelilingi setiap ruangan, namun tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, Mira menemukan jejak kaki berlumpur di lantai dapur, jejak kaki yang tidak mungkin berasal dari mereka, karena mereka selalu melepas sepatu di pintu masuk. Mereka mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya hasil dari pikiran mereka yang terlalu lelah. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suara-suara langkah kaki, pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta bisikan-bisikan halus di malam hari mulai menjadi hal yang biasa. Suatu malam, saat Rudy sedang bekerja di ruang kerjanya, ia merasa ada yang mengawasinya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Rudy yang ketakutan. Mira juga mengalami hal serupa. Ia sering mendengar suara perempuan menangis di kamar tidur mereka. Suara itu sangat jelas, seolah-olah perempuan itu berada tepat di sebelahnya. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Rudy, mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah itu. Mereka memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah tersebut. Dari penduduk setempat, mereka mengetahui bahwa rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga yang mengalami tragedi mengerikan. Puluhan tahun yang lalu, seorang perempuan bernama Ratna dan anaknya, Sari, dibunuh oleh suaminya sendiri yang kemudian menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah tersebut dianggap angker karena sering muncul penampakan Ratna dan Sari. Rudy dan Mira memutuskan untuk memanggil seorang paranormal untuk membantu mereka. Saat paranormal itu datang, ia merasakan aura negatif yang sangat kuat di rumah tersebut. Ia melakukan ritual pembersihan dan berkomunikasi dengan arwah Ratna dan Sari. Ternyata, arwah mereka tidak bisa tenang karena mereka masih mencari keadilan atas kematian mereka. Paranormal itu menyarankan Rudy dan Mira untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratna dan Sari dengan melakukan upacara kecil di rumah tersebut. Mereka mengikuti saran tersebut dan melakukan upacara dengan penuh kesungguhan. Setelah upacara selesai, kejadian-kejadian aneh perlahan-lahan berhenti. Meskipun arwah Ratna dan Sari tidak lagi mengganggu, Rudy dan Mira memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan pindah ke tempat lain. Mereka tidak ingin mengambil risiko mengalami kejadian serupa di masa depan. Rumah malam kelam tetap berdiri kokoh, menyimpan cerita kelamnya sendiri, menunggu penghuni baru yang berani untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di dalamnya.